Ada riwayat yang berikutnya itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Rasulullah yang memang berwatak keras. Jadi untuk kebaikan nih tidak ada toleransi. Jadi kita maklum kalau ada kita orang yang keras, Pak, tidak ada toleransinya. Pokok kalau baik A, B, B. Jadi memang ada seperti itu sifat umat Islam ini. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah dia syahadat di depan orang kafir, dikeroyok, dia ramai-ramai azab, bengkak mukanya kena keroyok. Dinasehati dia sama Rasulullah, Islam masih lemah di Mekah nih Abu Dzar. Jangan kau sebut-sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah depan mereka, azab kau nanti. Kalau kau mengizinkan ya Rasulullah, tiap hari aku syahadat di depan mereka nanti. Nah, udah kena pukul, udah azab tuh Pak. Kalau kau izinkan, syahadat aku balik. Kemudian besoknya rupanya dibuktikannya balik. Diteriakkannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di depan orang-orang kafir. Kena tinju balik Pak. Senyum dia kena tinju tuh Pak. Memang lain kerasnya. Datanglah Abu Bakar menyelamatkannya. Kata Abu Bakar Siddiq, orang Quraisy, tahukah kalian kampung dia ini di mana? Di mana memang Abu Bakar? Dia ini adalah Bani Ghifar, Bani perampok yang sangat ditakuti oleh orang Quraisy. Kalian pasti lewat di kampungnya, sempat ini mati kalian buat, matilah dagangan kalian dibikin mereka. Bangkit cuma seorang tua. Akhirnya dinasihati balik dia oleh Rasulullah, jangan macam ini Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar bersumpah kepada Rasulullah, baik ya Rasulullah, aku akan pulang kepada kaumku dan tidak akan kembali kemari sebelum aku mendakwahkan Islam kepada orang-orang di kampungku. Masuk Islam orang kampungnya lewat Abu Dzar Al-Ghifari, pergi mereka ke Mekah. Nah, Abu Dzar ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mencintai seseorang karena amal yang dia lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan seperti amal yang dia lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi kadang Pak, kita salut nengok orang, rajin dia puasa sunnah, rajin dia sholat malam, rajin dia baca Quran. Kita tidak bisa serajin dia. Modal mencintai dia itu aja Pak ya, udah bisa mengantarkan kita kepada surga. Mencintai orang-orang soleh itu sudah bisa membuat kita masuk surga jadinya. Karena kita memang tidak akan bisa Pak mengikuti amalan orang macam-macam orang beramal ya. Ada yang kuat membaca Quran nih Pak, ada yang sampai 10 juz satu hari. Pokoknya yang memisahkannya sholat, makan, duduk, nunggu orderan. Nah, dia ada saya lihat tukang urut keliling bapak-bapak ke sepeda deh Pak. Kalau tidak ada orang manggil dia urut, duduk stay-nya di masjid Pak. Jadi baca Quran sampai nanti ada orang nelpon dia, baru dia pergi. Nanti ada yang bisa sampai 10 juz satu hari baca Quran. Dan memang perubahan terhadap dirinya begitu besar Pak. Nah, mencintai orang-orang soleh itu aja, itu udah besar manfaatnya bagi kita. Kita ingat bahwa ya di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang yang sangat jahat. Saking jahatnya Allah memfirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, kau pergi ke kampung itu, cari orang yang namanya ini, usir dia dari sana. Sampai Nabi Musa yang turun, datanglah Nabi Musa ke sana. Sampai di sana dicari orang nama itu, jumpa sama Nabi Musa, menggigil dia Pak, karena dia tahu udah dapat kabar Nabi Musa ini melempang orang mati Pak. Jadi ini tidak bisa dilawan.
Diusir, cabut dia. Rupanya pindah dia ke kampung lain, Pak. Datang lagi Allah bilang, wahai Musa, dia pindah ke situ, usir dia ke padang pasir yang tidak ada orang. Pergi Nabi Musa ke sana, diusir dia ke padang pasir. Di padang pasir itulah dia menemui sakratul maut, Pak. Begitu dia menemui sakratul maut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Kau telah pisahkan aku dari keluargaku. Kau telah pisahkan aku dari masyarakatku. Satu, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan pisahkan aku dari rahmat-Mu. Walaupun selama ini aku jahat ya Allah, tapi aku sangat mencintai orang-orang yang beribadah kepadamu. Aku tidak pernah mencelakakan mereka. Itu modalnya, Pak. Aku memang jahat ya Allah, tapi aku cinta sama orang-orang soleh. Nah, itu aja modalnya, Pak. Apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Wahai Musa, selenggarakan jenazah waliku di padang pasir itu. Sangka Nabi Musa siapa, Pak? Rupanya pas sampai di padang pasir itu terkejut Nabi Musa. Ini kan orang yang kusir dulu deh. Kok jadi wali pula? Akhirnya dilihatkan Allah kepada Nabi Musa apa doa dia sebelum dia meninggal dunia. Rupa kecintaan kepada orang-orang soleh itu bisa membawa kita ke surga, sekalipun kita tidak mampu melakukan amalan seperti amalan mereka. Nah sekarang ini Pak, banyak di Jakarta itu ya, orang-orang wajahnya soleh masuk rumah sakit, tapi tidak diketahui penyakitnya. Wajah soleh nih Pak, sholat rajin. Disebabkan apa? Suka menghina orang-orang soleh juga. Dan sekarang ini banyak nih, orang tidak sesuai dia dengan pemahaman orang, diserangnya sedang ceramah. Jangan duduk sama mereka, mereka ahli bid'ah. Orang yang dikatakannya ahli bid'ah belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Akhirnya kalau orang-orang soleh sakitnya tidak ketemu, coba mana tahu dia ada menghina orang soleh. Jadi pas saya ceramah di Masjid Dakwah Rumbai, ada seorang bapak-bapak bilang, betul Ustaz, keponakan saya tragis matinya karena dia benci betul dengan Ustaz Abdul Somad. Tragis matinya Pak, mendadak. Dia pokok asal nampak Ustaz Somad di TV itu Pak, bunuhlah Somad ini. Nah, gitu-gitu dia Pak. Tragis matinya sekali, karena kalau kita tidak bisa melakukan amalan seperti amalan orang soleh, jangan pula menghina orang-orang soleh. Ini karena sekarang ini kan udah mudah orang menghina orang, menganggap orang lain salah, dia betul, rupanya bahaya. Orang Islam ini tidak bisa kita beramal seperti amalan yang dilakukan orang, paling tidak cintai orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Kita tidak mampu, kita cintai cara mereka. Nah, itu maksudnya. Kemudian Bu, kita lihat pula yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Pernah terdengar kabar oleh Ali, Rasulullah dalam keadaan lapar, Pak. Entah siapa yang menyampaikan, umat Islam waktu itu memang sedang susah. Ali pergi ke tempat orang Yahudi yang sedang menyiram kurma, ditawarkan Ali lah jasanya. Boleh tidak aku nyiramkan kurma kau? Kata orang Yahudi itu, boleh, nanti aku upah kau 1 ember 1 kurma. Nah, itu upahnya Pak. Akhirnya dapat sama Ali 17 ember, berarti 17 kurma. Dibawa oleh Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau dalam keadaan lapar. Ini aku bawakan kurma, silahkan makan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah engkau melakukan ini karena engkau mencintaiku Ali? Iya ya Rasulullah. Maka sekali lagi Rasulullah mengatakan, engkau akan bersamaku di surga karena engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah ini Bu, kadang saya lihat majelis taklim ibu-ibu ini banyak sholawatnya Pak, itu udah bagus. Banyak sholawat, pas ada acara-acara di rumah-rumah banyak sholawat. Tapi ingat, jangan sudah sholawat telu gunjing Pak, ini kadang bersatu amalan tuh jadinya Pak.
Misalnya yang satu memimpin sholawat loh kan, sholatun bisolabil mubin, nunggu dia itu Pak sempat aku gunjing, itulah tak teh awal si desmo dia itu kan, anda mulai menggunjing orang, sholawat juga. Jadi jangan disatukan dengan amalan pemupus Pak. Kalau gunjing itu kan memupus Pak, habis semuanya jadinya. Nah ini cara kita kalau ingin bagaimana bisa kita bersama orang-orang soleh nanti di surga. Tidak bisa kita melakukan amalan soleh yang dilakukan orang. Mungkin dia terlalu hebat amalannya, maka paling tidak kita mencintai amalan yang mereka lakukan dan orang yang melakukan. Kemudian Pak, yang berikutnya itu Bu, kecintaan Tolhah bin Bara radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Jadi ini kita mau tahu bagaimana sahabat itu tidak menjadi orang-orang yang sangat kuat ya Bu ya. Karena cinta mereka kepada Rasulullah itu memang luar biasa. Nah, Tolhah bin Bara ini kalau jumpa Rasulullah bukan salaman Pak, mencium telapak kaki Rasulullah, itu yang dilakukan Tolhah bin Bara. Jadi kalau dia jumpa sama Rasulullah, pas Rasulullah sedang duduk itu langsung dicium telapak kaki. Kemudian kata Rasulullah, apakah kau mencintai Tolhah? Sangat mencintai ya Rasulullah. Kalau memang kau mencintai aku, apa buktinya? Kata Tolhah bin Bara, apapun yang kau perintahkan saat ini ya Rasulullah akan aku lakukan. Kata Rasulullah, bapak kau kan masih kafir. Dia enggak, dia sangat membenciku. Sekarang pergi bunuh bapak. Langsung dia Pak pergi Pak. Lalu dipanggil Rasulullah balik. Tolhah sini. Ada apa Rasulullah? Tidak mungkin aku akan menyuruh engkau membunuh ayah. Tapi dari situ Rasulullah melihat betapa cintanya Tolhah kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Bapak Ibu, waktu Tolhah ini sakit, Rasulullah menjenguknya. Kata Rasulullah, ini nampaknya Tolhah ini sudah akan wafat. Nanti kalau dia wafat, tolong sampaikan pesan kepadaku. Cuman jarak rumah Rasulullah ke rumah Tolhah itu jauh. Begitu Rasulullah pulang, apa pesan Tolhah kepada keluarganya? Kalau aku meninggal, cepat selenggarakan jenazahku. Jangan kasih kabar kepada Rasulullah. Karena aku takut kalau nanti dikasih kabar Rasulullah jauh perjalanannya kemari, nanti orang Yahudi akan membunuh Rasulullah. Jangan sampaikan berita ini ke Rasulullah. Biarlah, jangan sampai Rasulullah susah. Itu maksudnya Pak. Akhirnya setelah dia dikubur, Rasulullah ke sana bertanya, kenapa tidak disampaikan kepadaku? Baru disampaikan keluarganya, ini pesan Tolhah. Dia tidak ingin membuat kau repot ya Rasulullah, karena nanti takut orang Yahudi memburumu. Jadi makanya kami tidak memberitahukan kepada Rasulullah. Langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku ridho kepada Tolhah, tolong juga terima Tolhah dalam keadaan ridho. Itu cinta yang tidak dibuat-buat. Kalau kita ini cinta kan karena ada sesuatu, baru bisa kita mencintai. Kalau tidak ada sesuatu itu hilang rasa cinta. Dan itu memang umum, makanya cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Memang harus lahir dari hati. Nah cara melahirkannya itu yang sulit. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang kita membahas tentang Abdullah bin Huzafah. Ini sahabat Rasulullah. Abdullah bin Huzafah ini Pak, dia ini seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, tetapi Bu, sahabat agak benci sama dia Pak. Dia suka bergurau, bercanda tuh agak kasar gitu. Jadi menurut sahabat tidak masuk canda dia itu Pak. Cuma kata Rasulullah kepada sahabat, Abdullah Huzafah sangat mencintaiku dan mencintai Allah. Jadi tidak diterima Rasulullah pengaduan sahabat. Sebab apa? Cinta Abdullah bin Huzafah sangat kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi Rasulullah tahu, walaupun sahabat tidak suka sama Abdullah bin Huzafah, karena Bu ya, ada beberapa orang sahabat ini yang gurauannya memang sadis Pak. Tapi kata Rasulullah, mereka sangat mencintai aku, tidak peduli Rasulullah. Contohnya Nu'man.
Nu'man itu Bu ya, jangankan sahabat lagi, Rasulullah aja dikerjainnya Pak. Bayangkan tuh. Dia sedang duduk di masjid, Rasulullah di dalam. Ada orang jual makanan. Dipanggilnya orang jual makanan tuh Pak. Datanglah orang tuh. Apa Nu'man? Buatkan makanan 2. Orang jualan keliling nih Pak. Sudah siap makanan 2 itu di luar masjid, dibawanya Rasulullah. Rasulullah, makan kita dulu. Senang latih Rasulullah. Tumben nih Nu'man makan. Sudah selesai makan, kata Nu'man, Rasulullah yang membayar. Kau yang ngajak aku, kok akulah yang bayar? Aku sangat menghargaimu ya Rasulullah. Rasa tidak sopan kalau aku bayar. Menggeleng Rasulullah, nengok akhirnya Rasulullah yang bayar. Itu kelakuan Nu'man tuh. Tapi Rasulullah senang sama dia tuh Pak. Senang, bahagia hati Rasulullah kalau dekat dia. Jadi jangan katakan Rasulullah tuh tidak suka ketawa dengan candaan sahabat tuh. Rasulullah tidak ada masalah bagi Rasulullah. Yang paling parah kelakuan Nu'man apa Bu? Tamu Rasulullah bawa onta Pak, masuk ke rumah Rasulullah. Udah masuk dia ke dalam. Nu'man pergi ke rombongan, ada orang-orang sedang duduk. Kalian tidak pengen makan onta kalian? Pengenlah Nu'man, kalau ada apa laksana. Tuh yang di depan rumah Rasulullah tuh kalian sembelih tuh Pak sini. Sembelih sama orang tuh Pak, udah selesai semua Bu, udah dimasak. Tamu ini tidak sadar ya Pak, dia pergi juga ke masjid Bu, dia tapi tidak diperhatikannya ontanya selama berjam-jam tuh Pak. Pas dia mau pulang, lalu dia sadar onta sudah tidak ada. Keluar Rasulullah, ditanyai sama orang Nu'man, apa yang kalian makan nih? Onta Nu'man ya Rasulullah. Nu'man langsung lari Pak, sembunyi dia Bu, dicari Rasulullah, jumpa dia Pak ya, di bawah-bawah pepohonan. Kata Rasulullah, kau yang ngambil onta tadi? Iya Rasulullah, karena kasihanlah aku menengok orang-orang yang sangat menginginkan memakan onta, jadi aku kasih onta tadi. Aku memberinya karena Allah Rasulullah. Aku ganti itu. Apa? Aku ganti ya Rasulullah. Akhir Rasulullah ganti itu. Jadi sahabat benci sama Nu'man nih Pak. Oh macam ini betul kelakuan kau. Karena Bu ya, waktu orang kencing di masjid, orang tuh sedang kencing di masjid, datang orang Nu'man, usir orang tua dia kencing di masjid. Orang tua orang buta, dipegangnya tangan orang buta nih Pak, dibawanya ke tengah masjid Pak. Kalau kau mau kencing di sini, itu apa tak marah sahabat dibuatnya. Kan kalau menurut kita kan udah tidak masuk akal gurauan dia. Tapi Rasulullah bukan itu yang dipandang, hati dia Pak. Nah, jadi kita bilang orang kita tidak suka belum tentu lagi Pak. Di sisi Allah bisa jadi mulia daripada kita. Maka kita tidak boleh anggap remeh orang. Nah, itulah salah satu golongan Nu'man ini Pak ya. Dan begitu juga dengan Abdullah bin Hudzafah. Julaibib itu banyak orang sahabat tidak suka. Tapi Rasulullah Pak ya, Julaibib itu pernah dipeluk Rasulullah dari belakangnya. Disangkanya siapa, ngamuk dia Pak, dia mau kasar orangnya. Siapa yang meluk aku? Pas ditengok Rasulullah, ya Rasulullah, bahagia betul aku dipelukmu. Padahal aku tidak ada harganya di tengah manusia. Kata Rasulullah, tapi kau sangat berharga di sisi Allah. Kan ya Rasulullah yang ngomong tuh Pak. Sahabat benci sama Julaibib, sama Nu'man benci, sama Abdullah bin Hudzafah ini pun sahabat benci. Cuman rupanya cara Rasulullah menilai beda, cara Allah menilai beda. Makanya tidak bisa kita menganggap remeh orang. Ini payah, ini sesat anak, ini bahaya hidup loh. Belum tentu lagi. Cara Allah memandang beda. Ingat kejadian di Madinah Bu, hujan lama tidak turun. Ulama sudah berkali-kali sholat minta hujan, Allah tidak turunkan hujan. Sampai begadanglah ulama dalam Masjid Nabawi bergelap-gelap merenung. Kenapa lah macam ini? Tidak dikabulkan kita minta hujan. Tidak lama sudah itu masuk tukang sol sepatu di Madinah. Sudah dia wudu, masuk dia ke masjid, sholat dia 2 rakaat, diangkat dia tangan dia ke langit. Ya Allah, sudah lama engkau tidak turunkan hujan.
turunkanlah hujan untuk kami ya Allah. Ulama itu sempat ngomong Pak dalam hatinya, sedangkan yang soleh-soleh aja udah berdoa nggak dikabulkan Allah, dia pula yang berdoa. Tapi seketika itu juga ulama ini terkejut, baru turun tangannya selesai berdoa, turun hujan selebat-lebatnya. Ditunggu ulama ini subuh, siapa nih tukang sol sepatu. Habis sholat subuh diikuti ulama ini dia, aku telah mendengarmu berdoa dari semalam. Siapa kau? Kata tukang sol sepatu ini, kau telah mengenal aku, tolong jangan ikuti aku. Sejak itu tidak menjadi tukang sol sepatu lagi dia di Madinah. Nah, itulah bentuk biasa, tapi amalan luar biasa. Makanya jangan meremehkan orang. Nah, Abdullah bin Hudzafah ini apa tidak dicintai Rasulullah? Baru sahabat tahu kenapa Rasulullah mencintainya pas pada masa Umar bin Khattab. Sudah meninggal Rasulullah nih Pak. Abdullah bin Hudzafah itu diutus untuk berperang melawan tentara Romawi. Rupanya kalah Bu. Abdullah bin Hudzafah tertawan dengan 300 orang tentara Islam. Dapat kabar Raja Romawi, salah satu yang tertawan itu adalah sahabat Muhammad, yaitu Abdullah bin Hudzafah. Wow, senang hati Raja Romawi, inilah kesempatan kita menghinakan Islam. Ada sahabat Muhammad, aku ingin menengok pula seberapa kuat agama orang ini. Dipanggilnya Abdullah bin Hudzafah. Kau aku kasih separuh harta kerajaanku. Aku nikahkan engkau dengan putriku, tapi tinggalkan agama. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Kau kasih aku seluruh kerajaanmu, ambil kerajaan yang di Arab, kau kasih sama aku, tidak akan aku tinggalkan agama. Menggeleng juga kerajaan itu Pak. Ngeri agama, kekuatan akidah orang Islam ini. Dikasih harta, disuruh nikah, tidak mau meninggalkan. Kalau begitu aku penjara dan kau tidak akan aku kasih makan. Kau yang berkuasa, silahkan. Di penjara dia Pak ya. Dan 3 hari tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pas hari keempat dikasih babi sama minuman keras Pak. Kau kan dalam keadaan darurat nih. Aku tahu orang Islam kalau dalam keadaan darurat dia boleh makan babi, dia boleh minum minuman keras. Silakan makan minum. Nah, aku tidak akan memakannya walaupun aku mati. Tapi kan membolehkan itu. Sebetulnya boleh, tapi aku tidak mau karena tujuan kau adalah menghina Islam. Dan aku tidak ingin membuatmu tertawa. Aku tidak mau makan. Hamba terkejut. Kaisar Romawi itu memang ngeri iman umat Islam ini ternyata. Dididihkanlah Pak air, dibuat tempatnya dididihkan air. Tidak juga kau mau ikut agama kami, kau akan kurebus di dalam itu. Pas dikatakan rebus itu menangis Abdullah bin Hudzafah. Senang hati Kaisar Romawi ini. Mundur juga dia jadi. Kenapa kau nangis? Sayang aku cuma punya nyawa satu. Kalau sempat nyawa aku sebanyak rambutku, aku ingin kalian tuangkan aku dalam doa, biar aku mati syahid berkali-kali. Akhirnya nyerah Kaisar Romawi. Ini ajalah Abdullah bin Hudzafah. Kau cium kening aku lepaskan kalian semua. Itu hukumannya jadinya Pak. Udah pening Kaisar Romawi ini. Akhirnya dicium oleh Abdullah bin Hudzafah keningnya, dibebaskan dia semuanya Pak, tawanan perang. Sejak itulah kata Umar bin Khattab, siapapun yang berjumpa Abdullah bin Hudzafah, kecuplah keningnya. Itulah Pak. Jadi karena gara-gara kecupannya itu kan udah stres Kaisar Romawi, tidak bisa menghukum apa-apa Pak. Itu aja hukum aku cium kepala aku. Aku lepaskan kau. Jadi siapapun yang jumpa Abdullah bin Hudzafah mencium keningnya. Sejak itulah sahabat tahu Pak, inilah yang membuat Abdullah bin Hudzafah berbeda di sisi Rasulullah. Karena Rasulullah tahu sisi terdalam di dalam hatinya, betapa kuat cintanya kepada Allah dan Rasulnya.